Ini adalah contoh aspal yang kita cat sebagai pembatas antara kendaraan yang masuk pit lane dengan area yang batas kendaraan tidak boleh melintas kecuali masuk ke dalam pit. Jadi di sini ada hijau, di sini ada hitam. Yang di depan saya ada merah, putih, berarti di setelah putih kendaraan boleh, cuman setelah putih kendaraan ini hanya untuk parkir ke dalam pedoknya ya. Nah ini aspal yang dulunya sudah kita cat berkali-kali ya. Terakhir dicat di MotoGP, kondisinya mulus, cuman seperti dilihat saat ini, bisa dilihat di sini ya, catnya terkelupas, aspalnya pun terkelupas ya. Sebabnya banyak ini seperti kayak gini. Mungkin kendaraan berat yang lewat, mungkin ada benda tajam yang menggeruk permukaan lintasan sehingga lapisan atas catnya tersobek hilang. Kemudian hujan membasahi permukaan batu-batuannya, ini kelihatan air hujannya masuk dan air hujannya menyerap ke pori-pori kiri kanan, bikin lingkarannya di dalamnya. Kalau didiamkan ini nanti airnya akan tetap ada di sini terus-terusan setiap hujan ya. Dan nanti sobekannya tambah lama, batunya akan rusak, tambah lama karena airnya tergenang tambah rusak, rapuh. Nanti rusaknya tambah lama tambah membesar. Jadi seperti hal kayak gini kita akan lakukan, kita akan patching tutup dengan lapisan aspal dan batu-batuan yang tadi saya bilang. Kemudian setelah selesai kita akan cat lagi. Tujuan catnya itu supaya kalau hujan airnya tidak masuk ke dalam, cuman airnya malah keluar ya. Kenapa? Untuk menjaga supaya permukaan lintasan ini tidak tambah lama tambah rusak. Jadi ini rutin. Awal tahun kami kerjakan merapikan permukaan lintasan. Nanti kita lihat di tempat lain juga ada ya. Kemudian dikerjakan lagi menjelang MotoGP. Itu kita patching lagi ya. Di MotoGP 2025 ada hampir 530 titik seperti ini ya, karena di MotoGP bulan Oktober November ini sudah cukup lama ya, dari awal tahun lalu ya sudah ada kegiatan balap motor roda 2 Mandalika Racing Series, ada Yamaha Sunday Race, ada kegiatan track day, banyak sekali ya. Ada saja motor yang jatuh, injekan kakinya menggerus permukaan sirkuit sehingga menyobek ya. Jadi di MotoGP 2025 tuh ada 530 titik yang kita patching, kita tutup, kita ratakan, kita benarkan supaya permukaannya menjadi satu kesatuan utuh. Itu terjadi di bulan Oktober November ya. Jadi di tahun 2026 ini awal tahun kita rapikan, kemudian kita akan pergunakan sirkuitnya. Nanti menjelang MotoGP kita periksa lagi, yang rusak-rusak akan kita perbaiki. Namun kenapa kita kerjakan sekarang ya tadi yang seperti saya bilang, menunggu sampai MotoGP kita tidak ingin sobekan-sobekan, luka-luka di permukaan sirkuit ini semakin rusak dan semakin parah, sehingga kita akan patching dan kita cat tutupin supaya tidak airnya hujan tidak nyebar ke dalam dan ngumpul. Menjaga umur kabel-kabel juga sangat penting di Pertamina Mandalika International Circuit. Di belakang saya bisa dilihat ada kabel yang bergelantungan di tembok pit wall ini ya. Kabel ini isinya fiber optik yang membawa data. Data ini bisa merupakan data untuk mengirim ke digital flag, data sensor yang ada di permukaan lintasan sirkuit yang tadi saya bilang, bisa membawa data sensor dari track limit, bisa juga data sensor untuk lampu-lampu lainnya selain digital flag, bisa juga membawa data untuk info panel yang ada di atas gantry. Sebagian dari kabel ini baru dipasang di akhir tahun. Kalau kabel yang lama di sisi sana nempelnya itu ditempel di tembok, kemudian temboknya itu kita tutupin ya. Kenapa kita tutupin? Supaya tidak kena panas langsung, sinar matahari UV dan air hujan.
Iya benar, kabelnya menggunakan kabel outdoor ya. Cuman kalau terpapar sinar UV dan panas hujan, sinar UV panas hujan, sinar UV panas hujan, lama-lama kabelnya jadi getas. Sehingga kalau getas ini dipegang atau kadang-kadang diinjak, kabelnya langsung patah. Ya, kabelnya patah, semua sensor yang berada di ujung-ujungnya kabel ini nggak akan berfungsi karena kabelnya tidak, fiber optiknya tidak membawa signal lagi ya. Jadi kita akan rapikan kabel ini, kita tempel ke dinding supaya tidak bergelantungan, nempel rapi di dinding, kemudian nanti akan kita tutupi dengan penutup sehingga air hujan atau air apapun beserta sinar matahari dan panas tidak langsung terhadap kabelnya ya, karena ketutup ya. Karena kita sudah buktikan kabel yang terpapar langsung oleh sinar UV, sinar matahari, dan panas, hujan, silih berganti ini, kabelnya pasti akan rapuh dan gampang retak, dan kabel di dalamnya ada yang merupakan kabel tembaga, ada juga yang fiber optik, pasti cepat rusak. Jadi ini kita akan rapikan, kemudian kita akan tutup supaya menjaga umur kabelnya bisa lebih lama lagi. Nanti kita lihat yang area-area kabel yang sudah tertutup dengan rapi. Jadi di setiap titik tertentu kita pasang signage adanya pemadam kebakaran ya. Jadi peserta tahu di mana titik di baliknya atau di dekatnya akan ada pemadam api. Jadi signage-nya di sirkuit, signage pemadam api, kemudian di balik temboknya itu ada pemadam apinya sendiri. Jadi ini juga kita periksa rutin di awal tahun ya. Alatnya masih berfungsi, isinya masih dalam batas aman, kemudian juga masa berlakunya masih dalam rentang waktu yang memang masih berlaku ya. Jadi kalau memang sudah lewat masa waktunya, ini akan kita kumpulkan, kita cabut, kita ganti dengan milik kita spare lainnya yang sudah tidak berlaku. Ini akan kita bawa ke vendornya untuk diisi ulang dan diisi tekanan lagi supaya balik ke dalam batas ambang normal, sehingga saat ada kejadian alat ini sudah pasti isinya penuh, tekanannya ada dan siap digunakan sebagaimana mestinya. Tentunya ini awal tahun kita siapkan, tapi di antara waktu setiap 3 bulan sekali kita kumpulkan. Ini beberapa ada yang cairan, kebetulan yang ini isinya 6 kg ABC powder, jadi ini isinya bubuk kayak bedak ya, sehingga 3 bulan sekali ini kita kumpulkan. Kita ada satu kendaraan, kita kumpulkan, kemudian kita puter, kita kocok lah kasarnya ya. Cuman kita taruh di alatnya bisa muat 4, kita taruh, lantas kita puter berapa waktu supaya bubuknya ini bolak-balik, supaya kalaupun di dalam sini bubuknya menggumpal karena diputer balik, ini bubuknya jadi hancur lagi, jadi halus lagi. Jadi ini rutin kita pastikan di awal tahun isinya ada, tekanannya ada, masa berlakunya masih valid, dan kalau tidak valid akan kita kumpulkan, tapi yang valid akan kita rotate ulang supaya memastikan di dalamnya bubuknya hancur, tidak menggumpal. Ini teman-teman track maintenance sama Mas Dika sedang mengecat area di belakang pintu slam door ya. Tadinya saya bilang ini beton sehingga menjadi kesatuan satu warna. Wartawan banyak yang jalan di sini, media banyak yang jalan di sini, kadang-kadang berhenti di sini. Untuk membuat mereka tahu bahwa ini area yang berbeda, hari ini kita cat warna oranye sehingga mereka tahu ini ada area umum, giliran ke sini oranye, ada signage-nya, dilarang membuka pintu dan dilarang berdiri di belakang pintu ya. Jadi untuk menegaskan area di belakang setiap pintu akan kita cat dengan warna oranye.